Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman dari Ilmu Komunikasi Kalabis Institute. Perkenalkan, nama saya Fauzan Afif Wibowo dari jurusan Broadcasting tahun 2020. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Davis Roganda yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai kepribadian suatu bangsa pada siang hari ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang Pancasila. Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia yang lahir dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung di dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari Pancasila. Seperti kita tahu bahwa Pancasila hadir dengan 5 sila di dalamnya. Dan di sini ada 5 tujuan dari setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Yang pertama, menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia lainnya. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Kita berlanjut kepada fungsi Pancasila. Pancasila ada 9 fungsi di dalamnya. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kelima, cita-cita dan tujuan bangsa. Yang keenam, sebagai filsafah hidup bangsa. Yang ketujuh, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedelapan, sebagai falsafah hidup negara. Yang kesembilan, sebagai perjanjian luhur bangsa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang sendirinya diyakini kebaikan dan kebenarannya oleh masyarakat. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia itu sendiri. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah berfungsi sebagai ciri khas, sikap, dan kualitas suatu bangsa, juga merupakan hasil dari budaya atau kebiasaan yang ada di Indonesia. Di sini saya ada beberapa contoh mengenai refleksi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengajak keluarga atau sekitarnya untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti kita tahu, Indonesia memiliki 6 agama yang dianut di dalamnya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Lalu yang kedua, bertindak sebagai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Indonesia memiliki adat istiadat dan perbedaan di dalamnya, sehingga harus ada sesuatu yang disebut dengan norma terhadap sosial, dan di sini sangat berlaku untuk setiap masyarakat Indonesia, apalagi menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan di setiap tempat. Lalu yang ketiga, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa NKRI adalah harga mati, sehingga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia menjadi faktor utama di dalam kesatuan dan pertahanan yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, dapat mendengarkan pendapat dari orang lain dengan bijaksana tanpa rasa benci atau dengki. Indonesia adalah sebuah negara demokrasi dan menjadi negara yang demokratis, sehingga sifat komunisme dan community di sini menjadi sangat minim dan harus diperminim lagi, karena Indonesia memiliki satu sifat yang harus terus dipegang secara teguh, yang disebut dengan toleransi. Lalu yang kelima, menjaga keseimbangan diantaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Ini adalah 5 contoh
refleksi di kehidupan sehari-hari mengenai Pancasila sebagai kepribadian suatu bangsa. Lalu saya lanjut kembali. Contoh penyimpangan dari fungsi Pancasila yang kedua ini. Yang pertama, berkembangnya paham dan kepercayaan ateisme atau tidak bertuhan di masyarakat. Ya, paham ini hadir akibat dari era globalisasi yang masuk ke dalam Indonesia. Dan ini harus kita waspadai sebagai ancaman terhadap pemecah suatu bangsa. Lalu yang kedua adalah ketidakadilan atas HAM rakyat dari pemerintah. Kepemerintahan Indonesia yang demokrasi ditakuti berubah menjadi sebuah pemerintahan yang komunis, sehingga masyarakat harus sedikit waspada dan sedikit kritis terhadap pemerintah mengenai hak asasi manusia terhadap rakyat yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, munculnya gerakan separatis yang ingin memecah belah kesatuan dari NKRI. Gerakan-gerakan yang memecahkan persatuan dan kesatuan dari NKRI ini harus segera diberantas dan diselesaikan oleh para pihak-pihak terkait, termasuk para pihak-pihak keamanan rakyat Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia itu sendiri. Gerakan-gerakan separatis baik dari luar maupun dalam dapat berpengaruh besar terhadap Indonesia. Lalu yang keempat, adanya tebang pilih di dalam hukum dan pengadilan. Uang menjadi jawaban kenapa adanya penyimpangan di masalah ini, yaitu adanya tebang pilih di dalam hukum dan pengadilan. Semakin besar uang, maka semakin besar kemungkinan para pelaku kejahatan untuk bebas. Lalu adanya ketimpangan sosial yang dialami oleh warga negara di setiap daerah. Indonesia lahir sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Dan sayangnya hanya beberapa pulau saja yang bisa berkembang secara pesat, khususnya di Pulau Jawa. Sehingga ada beberapa pulau di luar Pulau Jawa yang hingga saat ini tidak memiliki fasilitas ataupun akses yang baik untuk mencapai dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga hal ini harus diwaspadai dan diperhatikan oleh para pemerintah demi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berujung sebuah kericuhan di kedepannya. Ya, itu semua yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata dan salah makna di dalamnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang.